Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Basma Ananda dari kelas 1A, Prodi Penjaskesrek. Bab 3, format permainan, memperoleh angka, memenangkan satu set dan pertandingan. Memperoleh angka. Angka suatu tim memperoleh angka bila berhasil mendarat di lapangan lawan. Regu lawan membuat kesalahan. Regu lawan menerima hukuman atau penalti. Kesalahan. Suatu tim membuat kesalahan bila bermain menyalahi peraturan atau melanggar peraturan. Wasit memutuskan adanya kesalahan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Jika terjadi dua kesalahan atau lebih secara berturut-turut, maka hanya kesalahan pertama yang dikenakan. Jika terjadi dua kesalahan atau lebih secara bersamaan, dinamakan kesalahan ganda dan permainan diulangi. Rally dan rally sempurna. Suatu rally adalah rangkaian gerak permainan diawali pukulan servis oleh pelaku servis sampai bola di luar permainan. Suatu rally sempurna adalah rangkaian gerak permainan yang hasilnya adalah sebuah angka. Ini termasuk angka yang didapatkan dari penalti dan kehilangan servis karena kesalahan servis yang melebihi batas waktu. Jika tim melakukan servis memenangkan rally, tim itu mendapatkan angka dan tetap melakukan servis. Jika tim menerima servis memenangkan rally, tim itu mendapatkan angka dan selanjutnya harus melakukan servis. Memenangkan satu set. Satu set atau kecuali set penentu, set kelima, dimenangkan oleh regu yang pertama mendapatkan angka 25 dengan selisih angka minimal 2 angka. Pada keadaan 24 sama, permainan dilanjutkan hingga dicapai selisih 2 angka. Contohnya 26, 24, dan seterusnya. Memenangkan pertandingan. Pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan 3 set. Pada keadaan 2 sama, saat kegagalan dan tidak lengkapnya tim. Jika salah satu tim menolak untuk bermain setelah dilakukan panggilan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dan kehilangan pertandingan dengan hasil 3-0. Satu tim tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hadir di dalam lapangan permainan pada waktu yang ditentukan dinyatakan gagal. Suatu tim yang tidak dinyatakan tidak lengkap untuk set atau pertandingan itu dinyatakan kalah dalam satu set atau pertandingan itu. Tim lawan mendapatkan angka atau angka dan set yang diperlukan untuk memenangkan set atau pertandingan itu. Tim yang tidak lengkap tetap dengan angka dan set yang telah diperolehnya. Urutan permainan. Undian toss. Sebelum pertandingan, wasit pertama melakukan undian untuk melakukan giliran servis pertama dan lapangan pada set pertama. Jika set penentu harus dimainkan, dilakukan lagi undian yang baru. Undian dilakukan di hadapan kedua kapten. Pemenang undian memilih salah satu, melakukan servis atau menerima servis, atau lapangan. Tim yang kalah undian menerima sisanya. Waktu pemanasan resmi. Sebelum pertandingan, apabila kedua tim tersebut telah menggunakan lapangan lain untuk pemanasan, kedua tim mendapat waktu 6 menit pemanasan di net secara bersamaan. Jika belum, kedua tim mendapatkan waktu selama 10 menit secara bersamaan. Untuk kejuaraan dunia dan pertandingan resmi FIVB, tim diharuskan melakukan pemanasan bersamaan di net selama 10 menit. Susunan tim pertama. Setiap tim harus selalu bermain dengan 6 pemain. Daftar posisi menentukan giliran rotasi permainan di lapangan. Giliran rotasi ini harus tetap sama selama set tersebut. Sebelum dimulainya setiap set, coach
harus menyerahkan daftar posisi dari timnya untuk main pertama. Setelah diisi dan ditandatangani kepada wasit kedua atau skorer. Pemain yang tidak terdaftar dalam daftar posisi dalam suatu set adalah pemain pengganti untuk set tersebut, kecuali libero. Sekali daftar posisi telah diberikan kepada wasit kedua maka daftar posisi itu tidak dapat diubah tanpa pergantian yang normal. Perbedaan posisi pemain di lapangan dan di dalam daftar posisi diputuskan sebagai berikut. Jika perbedaan diketahui sebelum dimulainya set, posisi harus diperbaiki sesuai dengan daftar posisi. Hal ini tidak dikenakan sanksi. Sebelum dimulainya suatu set, terdapat pemain di lapangan yang terdaftar dalam daftar posisi, maka pemain tersebut harus dengan pemain yang tercatat dalam daftar posisi. Hal ini dikenakan sanksi. Apabila coach tetap ingin memainkan pemain yang tidak dalam daftar posisi, dia harus meminta pergantian resmi menggunakan sinyal tangan yang resmi yang akan dicatat skor sheet. Jika sebuah perbedaan posisi pemain di lapangan dan di daftar posisi diketahui setelah permainan dimulai, tim melakukan kesalahan harus dikembalikan ke posisinya yang benar. Semua angka yang didapat oleh tim tersebut dari kesalahan dilakukan sampai dengan kesalahan tersebut diketahui dibatalkan. Angka tim lawan tidak berubah dan sebagai tambahannya mereka mendapatkan satu angka dan servis berikutnya. Saat bola dipukul oleh pelaku servis, setiap tim harus berada pada posisinya di dalam lapangan. Posisi pemain ditandai sebagai berikut. 3 pemain di dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 kiri depan, 3 tengah depan, 2 kanan depan. 3 pemain yang lainnya adalah baris belakang yang terdiri dari posisi 5 kiri belakang, 6 tengah belakang, dan 1 kanan belakang. Hubungan posisi antar pemain. Setiap pemain baris belakang harus berada dalam posisi lebih jauh dari net daripada pemain baris depan yang berhubungan. Pemain baris depan dan baris belakang berturut-turut harus dalam posisi menyamping sesuai dengan posisi yang tercantum dalam peraturan. Posisi pemain ditentukan dan dilihat dari hubungan posisi kaki mereka di lantai sebagai berikut. Setiap pemain baris depan sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis tengah daripada kaki pemain baris belakang yang dekat dengannya. Setiap pemain di sebelah kanan atau kiri sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis samping kanan atau kiri daripada pemain tengah pada barisnya. Setelah servis dipukul, para pemain dapat bergerak bebas dan menepati setiap posisi di dalam lapangannya dan di daerah bebas. Kesalahan posisi. Satu tim dinyatakan melakukan kesalahan posisi jika ada pemain yang tidak berada pada posisi yang benar pada saat bola dipukul oleh pelaku servis, termasuk jika ada pemain yang masuk ke lapangan melalui pergantian pemain yang tidak sah. Jika terjadi kesalahan servis setelah pukul servis dilakukan, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan posisi. Kesalahan posisi mengakibatkan tim tidak dikenakan sanksi dengan kehilangan atau sebuah servis untuk lawan. Posisi pemain dikembalikan ke posisi sebenarnya. Rotasi. Untuk rotasi ditentukan oleh daftar posisi dan diperiksa urutan servis dan posisi pemain selama set itu berlangsung. Jika regu penerima servis berhasil mendapat
Hak untuk servis pemainnya berputar satu posisi searah jarum jam. Pemain di posisi 2 berputar ke posisi 1 untuk melakukan servis. Pemain posisi 1 berputar ke posisi 6 dan seterusnya. Kesalahan rotasi. Kesalahan rotasi terjadi bila servis tidak melakukan sesuai dengan urutan rotasi. Ini akan mengakibatkan dengan urutan tim itu akan dikenakan sanksi dengan sebuah angka dan servis untuk lawan. Rotasi pemain dikembalikan ke rotasi sebenarnya. Sebagai tambahan, skorer harus dapat menentukan dengan pasti kapan terjadinya kesalahan dan semua angka yang dapat berikutnya oleh tim yang melakukan kesalahan harus dibatalkan. Angka tim lawan tidak berubah. Jika kejadian tersebut tidak dapat ditentukan, tidak ada pembatalan angka dan sanksinya hanya sebuah angka dan servis untuk lawan. Bab 4. Sikap dalam permainan. Kejadian dalam permainan bola dalam permainan. Bola dinyatakan dalam permainan pada saat pukulan servis diizinkan oleh wasit pertama. Bola di luar permainan. Bola dinyatakan di luar permainan pada saat salah satu wasit membunyikan peluit karena terjadi kesalahan. Jika ada kesalahan, berarti pada saat wasit meniup peluit. Bola masuk. Bola dinyatakan masuk jika pada saat bola menyentuh lantai, bagian dari bola menyentuh lapangan termasuk garis-garis batas. Bola keluar. Bola dinyatakan keluar pada saat bagian dari bola menyentuh lantai secara keseluruhan berada di luar garis-garis batas. Bola menyentuh benda di luar lapangan, langit-langit, atau seseorang yang tidak bermain. Bola menyentuh antena, tali, atau net di luar pita samping. Bola melewati bidang vertikal dari net, baik sebagian atau keseluruhannya berada di luar ruang penyeberangan bola kecuali pada kasus peraturan. Bola secara keseluruhan melewati ruang bawah net. Memainkan bola. Setiap tim harus bermain di daerah dan ruang permainannya sendiri, kecuali peraturan 10.1.2. Bola dapat dimainkan meskipun dikembalikan melalui daerah bebas. Sentuhan bola bagi setiap tim. Sebuah sentuhan adalah semua kontak dengan bola oleh seorang pemain yang bermain. Untuk mengembalikan bola, setiap tim dapat memantulkan atau menyentuh bola 3 kali, kecuali pada blok. Jika dimainkan lebih dari 3 kali, regu tersebut dinyatakan melakukan kesalahan. 4 sentuhan. Sentuhan berturut-turut. Seorang pemain tidak boleh menyentuh bola 2 kali berturut-turut. Sentuhan bersamaan. Jika 2 pemain yang berlawanan menyentuh bola net dan bola kembali dalam permainan, regu yang penerimaan bola dapat memainkan bola sebanyak 3 kali. Jika terjadi bola keluar, ini merupakan kesalahan regu lawan. Jika terjadi sentuhan bersama-sama oleh 2 pemain berlawanan di atas net menyebabkan perpanjangan bola, permainan dilanjutkan. Memainkan bola dengan bantuan. Di dalam daerah permainan, seorang pemain tidak memakai bantuan dari teman setimnya atau benda usahanya untuk menyentuh bola. Tetapi seorang pemain yang akan melakukan net atau melewati garis tengah dapat ditahan atau teman setimnya. Ciri khas sentuhan. Bola dapat menyentuh seluruh bagian dari tubuh. Bola harus dipantulkan, bukan ditangkap dan dilempar. Bola dapat ke segala arah. Bola dapat menyentuh beberapa bagian dari tubuh, asalkan tidak terjadi sentuhan berturut-turut.
Pada saat melakukan blok, sentuhan berturut-turut dapat oleh seorang atau lebih pelaku blok, asalkan sentuhan satu gerakan. Pada sentuhan pertama, oleh suatu tim, bola dapat bagian tubuh secara berturut-turut asalkan sentuhan itu satu gerakan. Kesalahan memainkan bola. 4 sentuhan. Suatu regu melakukan sentuhan bola lebih dari 3 kali. Memainkan bola dengan bantuan. Seorang pemain mendapat bantuan dari teman setimnya atau benda lain dalam usahanya untuk menyentuh bola di daerah tertangkap. Bola ditangkap atau dilempar, tidak ada dari sentuhan. Sentuhan ganda. Seorang pemain menyentuh bola 2 berturut-turut atau bola menyentuh bagian tubuh berturut-turut. Bola pada net. Bola melewati net. Bola yang dipantulkan ke daerah lawan harus melewati dalam ruang batas permainan. Ruang batas permainan tegak lurus dengan net yang dibatasi oleh bagian bawah net dengan permukaan ketinggian net, bagian samping dengan antena dan perpanjangannya, bagian atas dengan langit-langit. Bola yang telah melewati batas net di daerah bebas keseluruhan atau sebagian melewati ruang bagian dimainkan kembali dengan batas sentuhan timnya, dengan syarat pemain tidak menyentuh daerah lawan. Pada saat bola dimainkan kembali melewati net, secara atau sebagian melewati ruang bagian luar yang sama, tim lawan tidak diperkenakan mengganggu atau menghalangi. Bola yang melewati lapangan lawan melalui ruang bawah dapat dimainkan sampai pada saat keseluruhan bola tegak lurus net. Bola menyentuh net. Pada saat melewati net, bola dapat menyentuh net. Bola di net. Bola yang memantul ke net dapat dimainkan kembali batas 3 kali sentuhan. Jika bola merusak jalinan tali net atau robekannya, dihentikan dan permainan diulangi kembali. Pemain pada net. Menjangkau melewati net. Pada saat melakukan blok, seorang pelaku blok dapat menyentuh bola dengan menjangkau melewati net, asalkan dia tidak mengganggu permainan lawan sebelum atau pada saat melakukan pukulan serangan terakhir. Tangan seorang pemain diperkenakan melewati net setelah melakukan pukulan serangan, asalkan pada saat dilakukan di daerah permainannya sendiri. Memasuki daerah lawan di bawah net. Diperkenankan memasuki ruang daerah lawan dari bawah net, asalkan tidak mengganggu permainan lawan. Masuk ke dalam lapangan lawan melewati garis tengah. Diperkenankan menyentuh lapangan lawan dengan 1 atau 2 kaki, asalkan sebagian dari kaki yang memasuki daerah lawan masih berhubungan atau secara langsung. Diperkenankan menyentuh lapangan lawan dengan semua bagian tubuh di atas kaki, asalkan tidak mengganggu jalannya permainan lawan. Menyentuh net. Pemain menyentuh net di antara antena pada saat memainkan bola adalah kesalahan. Saat memainkan bola termasuk di antaranya take off, memukul, dan mendarat. Kesalahan pemain pada net. Seorang pemain menyentuh bola atau pemain dalam di daerah lawan sebelum atau pada saat lawan melakukan serangan. Seorang pemain mengganggu jalannya permainan lawan pada saat memasuki daerah lawan melalui bawah net. Keseluruhan dari 1 atau 2 kaki seorang pemain memasuki lapangan lawan. Seorang pemain mengganggu permainan bila di antaranya menyentuh net di antara antena atau antena tersebut pada saat memainkan bola, menggunakan net di antara antena sebagai bantuan atau alat keseimbangan,
menciptakan keuntungan yang tidak sportif terhadap lawan dengan menyentuh net, membuat pergerakan yang mengganggu lawan untuk memainkan bola, menangkap atau menahan net, pemain yang dekat dengan bola yang sedang dimainkan atau pemain yang berusaha untuk memainkan, dianggap juga sedang memainkan bola walaupun tidak ada sentuhan dengan bola tersebut, tetapi menyentuh net di luar antena tidak dinyatakan sebagai sebuah kesalahan. Servis adalah suatu usaha untuk menempatkan bola ke dalam permainan oleh pemain kanan belakang yang berada di daerah servis.